Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Semuanya Amitofo. Amitofo. Oke, minggu yang lalu kita sampai tentang penghormatan, yaitu salah satunya adalah Anjali, beranjali lalu Wenshin. Nah, ini di sini ada ditulis berbagai cara penghormatan. Yang kemarin juga minggu yang lalu juga ada dijelaskan tentang sang siang memasang dupa. Ya, itu sebagai salah satu juga merupakan cara penghormatan. Nah, lalu kukui, berlutut. Dengan berlutut sebenarnya juga salah satu penghormatan. Ya. Wenshin kemarin sudah diajarkan juga. Lalu Laofo, Pradaksina. Nah, Laofo di sini ya biasanya memang mengelilingi pagoda atau candi. Ya, biasanya kalau kita ke India, nah ke India pasti akan mengelilingi. Nah, lalu tinggi namaskara. Nah, ini nanti Sui akan melanjutkan hari ini adalah tentang namaskara dan berbagai cara penghormatan lainnya. Ya, dengan misalnya puji-puji menyanyikan pujian itu juga salah satu penghormatan, beranjali itu juga salah satu penghormatan. Ya. Lalu kita mempersembahkan puja itu juga salah satu cara penghormatan. Nah, lalu selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat namaskara. Yang pertama adalah bahwa namaskara itu tidak boleh di posisi di tengah karena itu merupakan tempat untuk kepala wihara. Kalau bukan kepala wihara itu biasanya untuk orang yang melakukan cuse, ya. Jadi yang paitian yang di tengah itu untuk kepala wihara. Lalu di belakang paitian kepala wihara adalah untuk tempat orang cuse. Lalu yang kedua adalah tidak boleh melewati kepala orang yang sedang bernamaskara. Nah, kalau misalnya ada di antara salah satu kalian yang sedang namaskara, kalian tidak boleh lewat sana, lewat sini. Ya, apalagi kalau yang sedang bernamaskara itu adalah yang lebih senior dari Anda semua. Anda tidak boleh lewat di depannya. Ya. Lalu jalan sana, jalan sini, harus dilewat di belakangnya. Itu salah satu sikap yang tidak menghormati juga. Karena kan bernamaskara mereka lagi bernamaskara pada Buddha, lalu kita lewat sana sini seakan kita bernamaskara pada orang yang lewat tersebut. Jadi itu tidak diperbolehkan. Nah, saat anggota sangga namaskara, umat harus menunggu sampai sangga selesai dan baru namaskara. Nah, yang ini biasanya misalnya kita mengunjungi satu vihara, di sana kita akan melakukan misalnya namaskara dengan sangga yang lebih senior di sana. Nah, biasanya sih akan dibagi misalnya biku dulu. Nah, bagian biku dulu, biku. Habis itu bikuni. Baru samaneri. Kalau misalnya hanya bikuni dengan samaneri misalnya ya. Nah, yang akan melakukan namaskara adalah bikuni dulu. Setelah itu samaneri. Nah, setelah samaneri baru umat. Jadi tidak boleh digabung kecuali misalnya dari guru yang lebih senior
meminta udah semua saja sekali namaskara karena mungkin waktunya udah untuk lebih menghemat waktu. Nah, kalau beliau mengizinkan baru boleh. Tapi kalau secara aturan harus dibagi seperti itu. Harus bikuni dulu, baru sama neri, habis itu baru umat, ya. Ini ada 10 manfaat yang didapatkan bila Anda melakukan namaskara. Yang pertama, mendapatkan wajah yang rupawan, cantik, dan suara yang indah. Jadi bagi siapa yang mau rupawan, nah cantik, dan suaranya indah. Nah, namaskara. Nah, bila namaskara dengan hati yang tulus, maka ucapannya akan dipercayai oleh orang lain. Itu adalah manfaat yang kedua. Bila rajin bernamaskara, maka tidak peduli dimanapun kita pasti akan dihormati dan dihargai oleh orang lain. Ya, dengan hanya melakukan namaskara aja lihat manfaat yang kita dapatkan itu luar biasa sekali. Mungkin secara tidak langsung ya ini akan kita dapatkan. Karena pada saat kita namaskara kita menggunakan ucapan, pikiran dan perbuatan sekaligus kita gabung dan untuk melakukan namaskara tersebut. Pikiran misalnya kita memikirkan Buddha atau rasa misalnya ada rasa penyesalan kita berdiri di hadapan Buddha dan kita melakukan namaskara. Nah, mulut untuk ucapan kita mengucapkan nama-nama Buddha. Misalnya kalau kalian yang melakukan namaskara Pai di Fochamen 88 Buddha, itu kan harus diucapkan nama-nama Budanya satu-satu. Misalnya Namo Pukang Po Pai. Nah, Namo Punging Po Pai baru berdiri lagi. Jadi dari pikiran kita memvisualisasi misalnya kita berdiri di hadapan Buddha, lalu melakukan penyesalan, lalu namaskara. Ya, lalu dari tadi pikiran visualisasi, ucapan kita mengucapkan nama-nama Buddha. Nah, dari perbuatannya kita harus melakukan namaskara tersebut. Nah, karena kita harus berlutut lalu sampai ke lantai. Jadi 5 titik itu harus sampai kena ke lantai. Ya. Jadi karena namaskara itu dilakukan itu kalau bisa dikatakan itu sesuatu yang tidak gampang juga itu dan sangat melelahkan sekali. Dan jadi kita menggunakan pada saat kita melakukan karma-karma buruk biasanya kita menggunakan dengan ucapan kita, pikiran kita, dengan perbuatan kita untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Jadi hari ini makanya kita bernamaskara melakukan penyesaran, kita juga melakukan dengan pikiran, ucapan dan perbuatan kita. Ya, jadi dengan begitu setimpal. Nah, jadi dengan melakukannya itu terus-menerus, ini manfaat yang akan kita dapatkan. Sebenarnya ini mungkin hanya yang tertera, yang kita tahu, yang tertulis di kitab suci. Tapi mungkin yang tidak tertera, yang bonus yang lain itu banyak sekali, ya. Nah, yang keempat adalah orang yang rajin bernamaskara, hatinya akan selalu tenang, fokus sehingga dimanapun dia tak akan merasa ketakutan ya. Ya itu pasti ya, karena kan kita harus fokus kan. Kita ini udah sampai di mana, kita udah kalau sampai melamun itu nggak mungkin bisa namaskara. Karena itu juga sangat melelahkan sekali. Jadi yang kelima adalah orang yang bernamaskara akan dilindungi oleh para dewa naga, oleh makhluk-makhluk pelindung dharma, oleh dewa pelindung dharma. Ya itu pasti ya. Nah, orang yang setulus hati bernamaskara juga akan dilindungi dan diberkati oleh para Buddha. Kalau pikiran kita selalu memikirkan tentang Buddha, secara tidak langsung kita ini connect dengan para Buddha juga. Nah, jadi dengan connect kita pasti akan dilindungi dan diberkati oleh para Buddha. Nah, yang ketujuh adalah orang yang bernamaskara pada Buddha dengan yang penuh dengan keagungan, maka orang itu akan mendapatkan wibawa, dihormati oleh orang-orang. Yang kedelapan, orang yang bernamaskara akan memiliki kebajikan, keberuntungan yang besar. Pute, ya kebajikannya akan besar sekali.
Nah, orang yang bernamaskara juga saat meninggal yang akan terlahir di alam yang berbahagia atau terlahir di alam Sukawati kalau tekadnya mau ke alam Sukawati. Lalu yang ke-10 ada yang terpenting adalah pencapaian nibbana atau penggahan secepatnya. Karena dengan melakukan namaskara sebenarnya kita juga lagi mengumpulkan kebajikan-kebajikan yang akan kita kumpulkan untuk sebagai syarat untuk mencapai penggugahan sempurna, untuk menjadi Buddha. Jadi kita perlu melakukan merit ini, kebajikan-kebajikan ini, ya. Jadi itu 10 manfaat yang kita dapatkan bila kita melakukan namaskara. Jadi Anda semua yang melakukan namaskara tidak perlu merasa, aduh hari ini namaskara lagi capek kakiku sakit pinggangku sakit Nah, secara tidak langsung kebajikan yang Anda dapatkan itu secara tidak langsung itu akan langsung Anda dapatkan. Ya, mungkin bukan hari ini langsung apa, tidak, tapi itu adalah seperti kalau misalnya kita bilang seorang anak kecil kalau bertambah besar itu apakah kita lihat hari ini dia bertambah 1 cm, 2 cm kan tidak kan, tapi dia mengalami berkembang lebih besar, lebih dewasa itu secara waktu proses dan tiba-tiba kita melihat dia sudah menjadi besar. Tapi perkembangannya yang 1 cm, 2 cm kita tidak melihat secara langsung. Begitu juga pelatihan diri itu juga seperti itu. Ya. Jadi ini adalah sebagai modal kita untuk dalam melatih diri. Oke. Selanjutnya, menghormati Dharma. Tadi menghormati Buddha, ya. Tadi Buddha, sekarang kita masuk ke menghormati Dharma. Nah, pada zaman dinasti Tang yang dipimpin oleh seorang Ratu U, U Zetian, yang bernama U Zetian. Beliau adalah seorang penganut Buddha yang sangat mengagumi agama Buddha. Karena beliau belajar banyak sekali tentang agama Buddha, tentang Dharma, untuk melukiskan rasa kagum beliau terhadap Dharma itu. Makanya beliau menulis 4 syair ini untuk memuji dan menghormati Dharma. Nah, karena syair ini sangat bagus sekali, makanya sering digunakan pada saat kita membaca setiap sutta atau syair pembuka. Nah, biasanya kan kalau kita mau baca sutta apa saja, kita akan membacakan syair ini dulu untuk memuji, untuk menghormati Dharma. Ya. Yaitu Usang Sen Sen Wei Miao Fa, Bai Qian Wan Jie Nan Zhao Yi, Wo Jin Jian Wen De Shou Ci, Yan Jie Du Lai Zhen Ci Yi. Dharma yang begitu dalam dan begitu menakjubkan, tidak mudah untuk ditemukan dalam 1000 tahun lamanya. Anda ini berjodoh sekali dengan Dharma, bisa ditemukan, sekarang terlahir sebagai manusia lagi, bisa belajar Dharma lagi, lalu sehat jasmani dan rohani, lalu Anda juga bisa mempraktekkan sila, menjadi seorang sangga. Kebajikan Anda itu sangat besar sekali. Ya. Lalu saat ini, saat ini saya berkesempatan menerima, mendengar dan melaksanakan Dharma tersebut. Nah, semoga aku dapat memahami makna sebenarnya dari kebajikan Buddha. Ya, semoga kita yang memahami seperti apa yang dipahami oleh Buddha. Ya. Jadi dengan membaca sutta-sutta yang dibabarkan oleh Buddha. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam menghormati Dharma. Yang pertama adalah Dharma biasanya direpresentasikan dengan kitab suci, buku-buku Dharma, ya. Karena kan Dharma itu bukan sesuatu yang berbentuk terlihat. Jadi biasanya kita kalau melihat kitab suci, kita sudah membuktikan bahwa itu adalah representasi mewakili dari Dharma. Nah, jadi sebelum membaca sutra, usahakan kita dapat mencuci tangan dan mulut kita. Ya. Jadi buku sutra dijepit dengan sepasang jari tengah dan telunjuk yang kemarin sudah memperlihatkan kalau memegang buku cara wensinya seperti apa, jadi dipegang seperti ini.
ya. Ibu jari dan ibu telunjuk ditempatkan di bagian atas buku, sedangkan jari lainnya di bawah buku sutra. Ya, itu cara kita memegang buku sutra. Lalu memegang sutra atau Buddha Rupang harus dengan dua tangan dan diangkat sejajar dengan dada. Tidak diperkenakan membawa dan meletakkannya sesuka hati atau dengan posisi yang lebih rendah dari perut. Jadi kalau kita lagi memegang buku parita, buku sutra, atau buku-buku dharma lainnya, usahakan kita waktu membawanya jangan di bawah perut, ya. Di bawah perut itu maksudnya suatu tanda bahwa tidak begitu menghormati. Jadi kita usahakan kita angkat sejajar dengan dada kita, ya, harus dipegang dengan dua tangan juga. Nah, tidak diperbolehkan melipat atau membuat buku sutra menjadi kotor atau lecek. Tidak boleh membuat tanda di buku sutra. Buku sutra tak boleh diletakkan di lantai, dikepit, diketiak, atau dijadikan kipas, dan juga tak boleh saat membuka buku sutra menggunakan ludah kita untuk membuka lembaran buku-buku sutra. Nah, kalau kita yang sebagai sangga mungkin kita tahu, ya, tapi ini juga harus diajari kepada umat-umat, ya, biasanya ayai. Ya, kalau kita sering lihat banyak sekali kalau udah memegang buku sutra mungkin yang merasa itu seperti buku biasa, ada yang sampai dilipat, diketiak. Ya. Lalu melakukan yang lain. Ya, itu sangat tidak menghormati sekali, ya. Ya, dia pun misalnya buku sutranya udah agak kumuh atau apa, itu juga tidak boleh. Lalu apalagi dicoret-coret, dilipat-lipat, dibuat tanda. Jadi kalau misalnya itu suatu buku kita sendiri, ya mungkin bolehlah kita buat tandanya juga dengan rapi. Tapi kalau misalnya itu buku adalah milik vihara, tidak boleh sesuka hati kita ambil lalu kita buat tanda sendiri. Ya. Jadi kalau semua buku vihara, sutra-sutra buku yang di vihara semua kita buat tanda, itu sangat akan membuat, ya, itu sangat tidak baik sekali, ya. Kecuali ya kita itu milik kita pribadi, kita mau buat tanda sendiri untuk supaya kita lebih mengerti, ya itu boleh saja. Tapi itu juga harus dilakukan dengan rasa hormat, dan rapi. Atau dijadikan kipas, ya. Wah, panas ini. Ambil buku paritanya langsung dikipas-kipas. Itu banyak sekali. Nah, lalu banyak juga yang misalnya buku parita atau buku sutranya, setelah misalnya dibaca, suhunya mau ceramah atau bantengnya mau ceramah. Buku sutranya, buku paritanya langsung diletakkan di lantai. Nanti orang kalau lewat, dilangkahi, jalan sana, jalan sini. Jadi diusahakan. Itu kan dharma yang dibawakan oleh Buddha juga. Bukannya kita maksudnya kok jadinya harus terikat sama buku sutra tersebut. Tapi itu sebagai tanda kita menghormati dharma saja. Ya. Demi dibilang apakah nanti kalau dilangkahi apa nanti karmanya seperti apa? Ya, kita nggak usah membicarakan sampai karma. Tapi rasa kita menghormati itu udah berkurang sekali. Seperti misalnya kita bendera merah putih, bendera negara Indonesia. Berani nggak kita ambil jadikan dilangkahi atau dibuang di tong sampah? Kan nggak berani. Tapi memang itu hanya sebuah kain. Tapi itu ada rasa hormat kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi hanya biarpun hanya sebuah kain, kita menghormati bendera tersebut. Jadi kitab suci atau buku-buku dharma itu juga seperti itu, harus kita hormati, ya. Lalu, nah, membuka buku ini biasanya ayah ini orang tua mau buka sutra itu, buku sutra itu sangat sulit menggunakan ludah supaya lebih mudah. Nah, itu juga nggak boleh, apalagi kita baru makan apa saja. Apalagi kalau kita mau baca saja, itu kita harus tidak mencuci gigi, juga kita juga harus usahakan kumur-kumur. Ya. Itu harus kita perhatikan.
Nah, pada saat membaca sutra, biasanya kalau yang kita di Mahayana kan bentuknya berdiri. Nah, berdiri ini kaki nggak boleh seperti ini ya. Ini sama sekali kaki tidak boleh disilang dan diperkenakan sambil, apalagi membaca sutra sambil makan, sambil ngunyah bonbon, sambil ngunyah bonbon karet. Ya, itu sangat tidak menghormati sekali, sikap yang tidak hormat. Nah, membaca sutra harus dengan konsentrasi dan merenungkan isi sutra agar dapat mengharmonisasi dengan hati kita. Jadi saat membaca sutra usahakan suara dapat keluar kecuali pada saat ini. Ya, kecuali pada saat sedang sakit, tidak bisa keluar suara. Jadi ini harus perhatikan, banyak sekali orang yang membaca suta atau membaca parita, itu suaranya nggak keluar, ditekan. Kalau bisa bahasa Hokkennya jadi amsyong nanti. Ya, suara harus keluar. Karena dengan kita mengeluarkan suara, kita akan mendengar kembali suara kita dan kita akan lebih konsentrasi. Kalau kita tidak mengeluarkan suara, hanya membaca, mulutnya cuma komak kamik gitu, itu cepat sekali konsentrasi kita akan buyar dan kita akan mulai melamun. Nanti kadang mulut itu bisa ikut karena udah terbiasa. Misalnya baca tapeco, ya. Kalau orang mulai membaca, kita juga bisa ikut. Tapi nanti kadang baca sampai mana kita nggak tahu, karena kita udah nggak konsen. Kita bisa sambil melamun, tapi mulut langsung tetap mengikuti baca. Nah, tapi kan itu sudah tidak harmonis dengan hati kita. Ya, itu namanya sambil melamun. Itu bukan konsentrasi lagi. Ya, jadi usahakan membaca sutra itu suaranya halus keluar. Nah, dengan keluar juga kita halo? Halo. Masih ya? Ya, karena waktunya udah habis. Nah, dengan Anda membaca juga, mengeluarkan suara, chi Anda, energi Anda itu juga bisa lebih lancar, lebih jalan chi-nya daripada Anda tidak mengeluarkan suara. Akan cepat ngantuk, melamun. Lalu Anda kalau nanti disuruh mengeluarkan suara akan cepat sekali merasa, kok capek sekali ya, kok capek sekali. Lalu sedikit keluar suara aja nanti merasa tenggorokanku sakit. Karena tidak pernah mengeluarkan suara. Tapi kalau misalnya kita sering, kalau baca Liamkeng atau baca sutra, kita selalu keluar suara, chi kita udah lancar, tenggorokan juga karena terlatih, pita suara terlatih, kita akan lebih mudah. Makanya kalau kita lihat suhu-suhu kalau Liamkeng, kenapa suaranya nggak habis-habis gitu? Kok makin nyanyi, makin suaranya makin makin menggema, makin besar. Karena kadang apalagi kalau kita makin nyanyi, tenggorokannya di sini dia makin longgar, makin enak. Jadi apalagi kita saat mengeluarkan suara juga dari perut. Jadi makin Liamkeng itu suaranya akan makin enak, makin lebih besar lagi. Ya. Jadi itu Anda perlu melatihnya semua. Yang pertama dilatih dengan suaranya harus keluar dulu. Jadi dimulai dari setiap kebaktian pagi, kebaktian malam, atau kebaktian lainnya, suara harus keluar. Ya, jadi ini mau dengar suaranya benar-benar keluar enggak? Karena kalau enggak keluar, nanti kalau disuruh pimpin, enggak berani. Dengan suara sendiri enggak berani, itu apa? Jadi itu perlu dilatih dulu. Nah, yang selanjutnya, bila buku sutra kotor, maka harus dilap dengan kain atau tisu yang bersih dan tidak boleh ditiup dengan mulut kita. Jadi buku sutra tidak boleh diletakkan bercampur dengan barang-barang lainnya. Ya, jadi kalau misalnya ada buku sutra yang kotor, jadi harus kita lap dengan kain. Jangan kain lap meja, lap apapun semuanya kita gunakan untuk lap itu juga. Ya, memang bukan dikatakan apakah itu dapat karma buruk atau enggak, tapi
kita mikir itu semacam rasa hormat kita, ya, respek kita terhadap buku Dharma. Lalu tidak boleh ditiup dengan mulut, ya. Oh, ini ada debunya ditiup, karena kalau dikatakan bahwa mulut kita sebenarnya kan bau. Apalagi kalau misalnya kita baru makan yang baunya menyengat, jadi usahakan jangan. Makanya harus dicuci dulu mulut. Jadi juga jangan kita tiup buku parita tersebut atau buku sutra tersebut. Kalau kotor ya kita pakai tangan, karena tangan kan tadi udah dibersihkan kan, dengan tangan dibersihkan saja, ya. Nah, usahakan juga, misalnya kita liamking nih, kita pada saat lagi membaca sutra, usahakan tadi kan kita udah membersihkan tangan ini. Nah, pada saat liamking jangan pegang kepala, pegang hidung, pegang kaki, tak pegang apa-apa lalu pegang lagi buku-buku sutranya. Ya, usahakan jangan. Ya, nanti korek sana, korek sini, pegang lagi. Itu sangat tidak menghormati sekali. Jadi makanya kalau dulu kita di Taiwan, pada saat kita liamking, pada kita membacakan sutra, kita akan selalu sediakan satu handuk kecil yang basah, ya, yang agak basah. Nah, itu digunakan untuk melap tangan. Misalnya, oh kita langking-langking lalu pegang sana, pegang sini. Nah, pada saat mau memegang buku sutra lagi, kita akan melap tangan kita dulu. Nah, itu sebagai salah satu respek kepada Dharma, ya. Nah, sekarang adalah tadi menghormati Dharma, kita sekarang masuk menghormati Sangga. Nah, saat bertemu Sangga harus beranjali dan memberikan salam Buddhis, baru bernamaskara pada Sangga, kecuali misalnya Sangganya lagi sedang makan, sedang meditasi, membaca sutra, atau sedang mencukur rambut, dan lainnya. Nah, jadi kalau Anda, apalagi sebagai samaneri, misalnya berkunjung ke vihara yang lain dan di sana ada sangganya, Anda harus memberikan salam, beranjali, dan memberikan salam Buddhis, lalu bernamaskara kepada sangga senior tersebut. Ya, kecuali ya itu sangganya sedang makan, sedang meditasi, sedang misalnya membaca sutra, mencukur rambut, itu tidak perlu dilakukan. Nah, tidak bernamaskara pada anggota yang sedang tadi ini, sedang meditasi, membaca sutra, tidur, suhunya lagi tidur, kalian juga namaskara, suhunya lagi makan, nah, mencukur rambut, atau di dalam mobil. Nah, jadi pada saat-saat seperti ini Anda tidak perlu melakukan namaskara. Nah, selanjutnya umat tidak diperbolehkan menitipkan barang pribadi untuk dibawa sangga yang sedang keluar kota atau keluar negeri, karena ini sebagai bentuk rasa tidak hormat dan merepotkan sangga tersebut. Ya, ini harus kita ajari ke umat, ya, karena kadang mungkin terhadap suhunya udah dekat sekali. Suhu nanti tolong ya beliin ini, suhu tolong ya ini. Ya, sebenarnya kalau secara aturan sih tidak boleh. Kecuali itu ya sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa lagi, misalnya benar-benar barang itu harus diperlukan. Ya bolehlah kita menolong. Tapi kalau masih bisa, usahakan jangan. Ya, jadi Anda juga yang sebagai junior, sebagai samaneri, itu harus juga tahu. Nanti jangan suhunya mau kemana, oh, suhu tolong ya, titik beri ini ya, titik beri itu ya. Nah, usahakan jangan. Ya, kecuali memang misalnya suhunya mau keluar untuk beli barang-barang untuk persediaan di vihara atau untuk sehari-hari. Nah, Anda baru boleh titik. Jangan asal setiap mau keluar suhu tolong beli ini ya, asal mau keluar suhu beli ini ya. Itu usahakan jangan, ya. Saat bertemu sangga, umat dianjurkan, nah ini untuk umat bernamaskara 3 kali. Namun jika sangga meminta 1 kali, maka kita akan bernamaskara 1 kali dan mengucapkan Amitabha sebagai tanda terima kasih. Ya.
Misalnya kita pulang ketemu suhu, kalian akan melakukan namaskara. Kalau bilangnya harus 3 kali. Tinggi suhu sampai. Tapi kalau misalnya suhu bilang li foi pai, kalian harus mengucapkan terima kasih Amitofo. Sebagai tanda terima kasih. Nanti jangan bilang suhunya bilang ya li foi pai, enggak boleh, harus 3 kali. Nah, ya, jadi harus sesuai dengan permintaan dari gurunya juga. Kalau suhunya minta 1 kali ya 1 kali. Tapi kalau misalnya suhunya enggak ngomong apa-apa, ya kalian harus painnya 3 kali. Karena tadi kalian bilang tinggi suhu sampai, suhunya enggak ngomong sekali. Ya terus jangan tinggi suhu sampai, suhunya enggak ngomong lalu Amitofo sendiri. Lalu sekali aja. Ya, berarti itu namanya berbohong. Nah, bila saat bertemu sangga, nah tangan membawa barang-barang, maka barang harus diletakkan di samping dulu, baru memberi salam, sambil beranjali dan bernamaskara. Ya, itu sangat penting sekali. Kalau misalnya, nah ini penting ya, kalau kalian misalnya lagi lewat, bawa barang, nah pas ini, biksu-biksuni yang senior lewat juga, kalian harus berhenti dulu, letakkan barang dan beranjali, lalu biarkan suhu yang senior untuk lewat dulu, kalian baru boleh lewat. Jangan seperti saling berpapasan, dia lewat dia punya, saya lewat saya punya. Ya, harus membiarkan suhu yang senior untuk lewat dulu, baru kalian jalan. Ya, jangan pokoknya suhunya jalan ke depan, kalian juga jalan saja. Itu sangat tidak sopan sekali. Apalagi kalau itu misalnya sudah mahastawira, udah biksu yang sangat senior sekali, ya. Jadi ini adalah suatu tindakan yang harus dilakukan, itu namanya sencing, dipanggilnya sencing, nggak boleh seperti itu. Karena itu yang memanggil nama saja itu biasanya guru terhadap murid, ya, guru terhadap murid atau yang biksu yang sangat guru yang sangat senior sekali memanggil yang sangat junior sekali, itu baru dengan panggilan seperti itu, ya. Jadi kalau Anda misalnya memanggil suhu dengan nama seperti itu, berarti Anda lebih tinggi dari suhunya. Jadi memanggil sangga dengan sebutan mau suhu, mau fase, baik untuk biku atau bikuni, ya. Nah, kalau sebutan misalnya panggilnya sucek lah, panggilnya supek lah, itu biasanya memang ada sisilah seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya untuk yang lain, kita harus memanggil misalnya Sengken Sifu atau Sengken Fase, itu harusnya manggilnya seperti itu. Ya. Nah, untuk bisu senior harus ditambahkan, yang ini sangat senior sekali, biasanya ditambahkan Changlao, Ta Fase, Ta Hesang, Sangren. Itu biasanya memang udah yang sangat 20 tahun lebih. Ya, udah sangat tua, udah sangat senior sekali. Jadi kita harus tambahkan misalnya dengan Changlao, dengan Ta Fase atau Ta Hesang, Sangren. Nah, untuk umat juga tidak boleh memanggil misalnya, nah ini penting sekali ya, ini harus diajari juga, karena banyak sekali yang tidak tahu tentang hal ini. Misalnya dipanggil nama Su Xianjing Se, memang dia ada tambah Se, tapi Xianjing Se, karena panggilan ini untuk sesama. Jadi anggota sangga yang setahap atau senior memanggil junior. Nah, kalau panggil Xianjing Se gitu, itu biasanya misalnya suhu seperti dengan suhu Shengken. Ya, kami kan hampir sama tahapnya. Jadi, nah, suhu sendiri boleh panggil suhu Shengken dengan Shengken Se atau suhu Shengken panggil suhu dengan Xianjing Se. Karena hampir sama. Jadi kalian nggak boleh panggil misalnya suhu Nencie juga dengan Nencie Se gitu, nggak boleh juga. Karena beliau udah lebih senior, beliau juga udah bikuni. Nah, apalagi ini untuk sama neri saja, atau untuk misalnya sesama bikuni saja, itu juga harus lihat sekali. Kalau yang udah lebih senior, itu nggak boleh dipanggil seperti itu. Untuk bikuni aja masih nggak boleh, apalagi untuk umat gitu.
Jadi kalau manggilnya sencing segitu berarti saya dengan umat itu udah setara. Dia harus jadi sesiong ti bilang, saudara seperguruan yang berlatih bersama. Jadi dia juga harus jadi suhu. Ya. Nah, ini harus diajari. Jadi kalau misalnya ada mendengar umat yang memanggilnya seperti itu, kita harus luruskan. Panggilnya setidaknya kalau tidak panggilnya harus tambah suhu. Kalau di Medan mungkin kita kalau panggilnya suhu siengken, suhu siencing. Nah, kalau di luar, misalnya di luar negeri, memang kebanyakan manggilnya siencing sifu, siengken sifu. Jadi kalau di Medan dibalik, suhu siengken, suhu siencing. Ya. Jadi panggilannya seperti, nah kalau kalian yang sesama neri, boleh panggil se juga, misalnya neng te se, neng kuang se, neng le se, boleh seperti itu. Atau mau panggil sesiong juga bisa. Ya. Tapi nggak ada panggil seme ya. Yang bilang seme. Karena kalau di Buddhis, di agama Buddha kita, untuk si Sangga, nggak ada yang kita usahakan tidak, kalau seme itu kan kayaknya untuk perempuan kan. Untuk yang wanitaan itu nggak ada. Karena kita ini kan kemarin waktu sebelum ditabis kan ditanya kan, "Nise niren fo, wase niren cangfu." Jadi udah harus seperti berjiwa besar seperti laki-laki, jangan lagi seperti wanita yang mau diperhatiin, yang lemah lembut. Ya, jadi usahakan sifat-sifat wanita yang lebay itu dibuang. Ya. Ya. Jadi lebay itu lebay. Tadinya kamu itu lebay, Bang. Iya, ya sifat wanita yang ingin dimanja, yang ingin kalau misalnya memanggil dengan suara yang lembut, karena itu kan sifat-sifat wanita yang untuk menarik perhatian sebenarnya. Jadi sifat-sifat seperti itu harus memang kita secara fisik sebagai wanita, ya secara fisik kita ini wanita, tapi kita harus berjiwa seperti laki-laki. Yang laki-laki di sini ya maksudnya yang berjiwa besar, pemaaf, yang selalu bisa menerima apapun, siap. Jadi harus seperti itu. Ya, jangan lagi mau diperhatiin, mau dimanja, mau disayang, ya itu harus dibuang. Ya, karena kita harus berjuang untuk pembebasan. Kalau sifat-sifat masih mau disayang, mau dimanja itu kan nanti seperti istri sama suaminya itu. Itu bagaimana bisa mencapai pembugahan sempurna, pembebasan sempurna. Hal sekecil yang lain aja nggak bisa kita nggak bisa kita lakukan, ya. Jadi ingat sifat-sifat wanita yang tidak baik itu kita buang karena kita adalah nirenta cangfu sudah. Nah, saya ingin memberi persembahan pada anggota sangga. Kita harus mengucapkan kong yang sepu atau kong yang fase biar. Nah, kalian yang seperti sama neri, pada saat ingin memberikan sesuatu juga kepada suhu yang lebih senior, kalian juga bisa mengucapkan kong yang sepu, bukan hanya umat saja. Ya. Di depan anggota sangga tidak seharusnya menyebut nama pribadi, melainkan menyebut diri sendiri dengan sebutan Xuesen, Tizi, Xueren, Wan Xue, Hou Xue, yang artinya semua yang masih belajar. Xuesen, misalnya saya murid yang bernama Tizi, murid juga Xueren, orang yang belajar. Wan Xue, Wan itu kan maksudnya yang belajarnya belakangan. Hou Xue juga sama artinya. Jadi semuanya masih diartikan seperti orang yang masih dalam tahap belajar. Jadi harus penuh dengan kerendah hatian. Ya. Jadi nggak boleh nyebut nencen apa-apa gitu, nggak boleh seperti itu. Nentes gini nggak boleh. Ya, harus bilang tize. Jadi lebih lembut juga.
Nah, saat dipanggil oleh anggota sangga yang lain harus menjawab Amitofo. Ya, ini harus diajarin ke umat juga. Nanti bilangnya nente, yo. Nggak boleh seperti itu. Iya, suhu. Harusnya ya Amitofo suhu gitu. Ya. Nah, seorang seakan memanggil sangga di kamar. Nah, ini penting sekali. Kita dapat mengutuk pintu kamar sangga dengan pelan dan ringan. Bila sampai 3 kali tak ada balasan, maka harus segera pergi. Berarti anggota sangga itu tak mau diganggu. Ya, jadi ketoknya harus pelan, jangan ketok seperti orang kebakaran aja. Ya. Tok, tok, tok gitu. Jadi kita nunggu lagi sambil manggil. Misalnya kalian pergi ke kamar Su Sengken, harus manggil Su Sengken. Ketok pintunya harus pelan-pelan. Langsung buka itu nggak boleh loh sebenarnya. Jadi tempat Su Sengken masih lumayan karena itu langsung kantor. Itu kalau misalnya langsung kamar tidur itu sebenarnya nggak bagus. Kalau sunya misalnya lagi tidur, kalian langsung buka seperti itu kan nggak bagus sekali. Apalagi misalnya ada umat yang ikut. Jadi kita usahakan tetap menjaga susunya supaya lebih tetap wibawanya tetap ada. Ya, jadi ketok dulu, manggil. Kalau su misalnya sebenarnya su persilakan boleh buka. Apalagi kalau misalnya kalian pergi, misalnya manggil suhu yang biksu, nah, yang suhu laki-laki. Nah, nggak boleh kalian suka-suka hati aja, nggak apa-apa. Saya main buka aja, main masuk aja gitu. Ya nggak boleh. Kalau misalnya ke tempat biku, kalian usahakan jangan sendiri. Jadi usahakan bisa berdua, ya, ditemani. Jangan sendiri ke tempat biku tersebut untuk manggil biku itu, ya. Kita usahakan mencegah hal-hal yang tidak baik. Nah, seorang umat yang wanita bila ingin berdana makanan pada sangga biku, usahakan tidak seorang diri. Ya, ini sama. Bukan hanya untuk umat saja, untuk kita yang biksuni atau samaneri juga sama. Kalau kita ingin ke tempat biku, usahakan kita paling sedikit 2 orang lah, jangan sendiri. Ya. Nah, sebelum memohon bimbingan harus membuat janji dulu dengan anggota sangga agar tidak mengganggu waktu berlatih sangga. Yang biasanya memang ini umat datang mau mohon bimbingan atau apa, ya harus membuat janji dulu. Ya, karena pagi sangga yang di Indonesia itu sangat sibuk sekali, ya. Nggak bisa, hari ini datang langsung suhunya siap sedia, nunggu di depan meja untuk menunggu curhat, menunggu bimbingan, ya. Nggak seperti itu. Ya, karena sangga di Indonesia itu apalagi sangat sedikit sekali, jadi banyak yang harus dikerjakan. Jadi kalau untuk memohon bimbingan, mohon misalnya sharing dharma atau apa, mohon petunjuk, dia harus janji dulu dengan sangganya. Nah ini juga ya, untuk ini salah satu menghormati sangga juga, tidak boleh memeluk, memegang pundak, kepala, bagian tubuh dari anggota sangga atau bercanda yang ketahuan dengan anggota sangga. Ya, jadi ini harus dilihat. Dia pun kadang sesama yang misalnya sesyongki gitu, usahakan juga tidak seperti ini, memegang pundak atau peluk-pelukan, bercanda itu sangat tidak sangat tidak pas sekali sebagai sangga. Jadi ini nggak boleh. Apalagi terhadap yang lebih senior nggak boleh sekali. Ya kecuali ya suhunya minta misalnya, tolong dipijat atau karena sakit. Nah itu pengecualian. Nah bila ada datang biku yang sangat senior, maka hendaknya seluruh umat. Nah ini bukan hanya umat ya, seluruh sangga yang ada di vihara tersebut memasuki vihara untuk menyambut beliau. Dan ya ini biasanya untuk bisu yang sangat senior sekali, membunyikan gong besar atau lonceng dan tambur. Setelah bisu senior selesai namaskara, berhenti dan seluruh umat baru memberikan penghormatan dengan namaskara. Ya, jadi kalau misalnya ada sukong kalian datang atau setai
datang. Nah, itu sangat biksu yang sangat senior sekali ya, biasanya memang akan dibunyikan gong atau lonceng yang datang untuk menyambut. Setelah beliau selesai namaskara, baru kita melakukan namaskara. Nah, tidak boleh menguping pembicaraan anggota sangga, terutama mengenai winaya, dan tidak membicarakan kesalahan anggota sangga. Tidak boleh mengangkat anggota sangga sebagai orang tua, saudara, dan lain-lainnya. Nah, jadi nanti, Su sama Su Sengken lagi ngomong apa, kalian dari luar dengar-dengar, Sunya lagi ngomong apa, ya nguping lagi. Itu nggak boleh. Itu. Ketemu itu, kupingnya harus dijewer itu. Ya. Apalagi kalau misalnya udah membicarakan tentang winaya, ya, karena ya tidak boleh mendengar apalagi sila-sila bikuni untuk Mahayana ya. Jadi kalau misalnya suhunya lagi baca sila, kita usahakan jangan mendengar. Nanti ada waktunya kalian yang kalau udah terima sila, kalian bisa baca dan dengar sendiri. Ada waktunya. Ya, jadi kalau biksu sedang membicarakan tentang winaya, kalian sebagai samaneri usahakan menjauhi, jangan mendengar. Nah, tidak membicarakan kesalahan anggota sangga. Kalau apalagi kalau tinggal bersama dalam satu vihara, kalau sana gosip sini, semua tentang kesalahan orang, ya perpecahan pasti akan terjadi. Jadi seperti yang katakan dari dulu, selama seseorang itu belum mencapai kesucian, belum mencapai penggugahan sempurna, ya pasti masih belum sempurna. Jadi pasti kadang ada sesuatu mungkin tindakannya, sikapnya yang tidak sesuai dengan pandangan kita. Ya, tidak ada yang misalnya satu orang itu 100% semuanya kita suka. Kadang sikap kita sendiri aja kita nggak suka, apalagi orang lain. Selama kita masih memakai kacamata manusia, kita selalu akan melihat kesalahan orang lain. Ya, selalu ada ketidaksempurnaan dari orang lain. Jadi ya sama-sama udah masih tahap berlatih diri, masih tahap belajar, ya udah. Jadi kita tahu misalnya kesalahan yang dia perbuat, ya kalau masih bisa kita kasih tahu ya kita kasih tahu. Tapi dengan nadanya juga yang benar, jangan kasih taunya itu seperti mau berantem. Kasih taunya seperti itu berusaha menunjukkan kesalahannya. Ya, kita harus pandai-pandai juga untuk memberitahukan kesalahan orang lain. Jadi kalau dia nggak mau dengar, nah berarti mungkin cara kita belum pas. Ya, cara kita mungkin cara yang seperti ini nggak bisa diterima, kita harus gunakan cara yang lain. Ya, jadi bukan itu orangnya gini. Ya, tadi kan sudah bilang, selama kita belum mencapai kesucian, semua masih ada, semuanya masih tidak sempurna, masih bisa berbuat kesalahan. Ya, jadi kacamata kita yang harus kita lepas. Nah, tidak boleh mengangkat anggota sangga sebagai orang tua, saudara. Oh, ini sebagai mama angkat saya, ini sebagai saudara tiri saya, ini sebagai mama asuh saya. Kita sebagai sangga udah keluar dari keluarga kita, apakah mama kandung aja kita udah meninggalkan lalu menjadi sangga. Lalu setelah jadi sangga kita masih mengangkat umat sebagai ini mama asuh saya, ini mama angkat saya. Jadi masih mengikat saudara seperti itu. Karena kita usahakan ya sebagai sangga kita berusaha untuk melepas hal-hal yang terikat seperti itu. Kita menghormati mereka, tapi bukan harus mengikat jadi keluarga. Karena itu akan menjadi satu beban juga. Ya. Jadi tidak boleh ini semuanya diangkat jadi saudara. Semuanya diangkat jadi mama. Ya. Usahakan jangan. Nah, selanjutnya tentang haiching. Nah, haiching itu disebut juga dengan pao. Ya. Segala pakaian yang mempunyai lengan baju yang panjang dan lebar itu disebut dengan haiching. Haiching itu sebenarnya berasal dari zaman dinasti Han.
Dinasti Han ya, dulunya sebenarnya disebut dengan Han Fu, pakaian dinasti Han yang memiliki lengan yang besar dan panjang. Ya. Saat dinasti Sui, baju yang lengan panjang dan besar ini hanya digunakan di dalam kerajaan. Biasanya dipakai oleh raja atau orang-orang bangsawan. Hanya orang-orang penting dan besar yang memakainya seperti raja karena melambangkan kehormatan. Tetapi sampai zaman dinasti Tang, pakaian ini menjadi lebih umum dipakai oleh rakyat umum juga. Jadi untuk sangga biasanya memakai haiqing ini warnanya kuning, hitam atau coklat. Ya. Jadi kalau sampai zaman dinasti Tang, dulu kan hanya raja-raja yang memakai. Setelah zaman dinasti Tang itu menjadi lebih umum, rakyat juga memakai. Nah, kenapa kalau kita biasanya memakai warna kuning? Ya, sebenarnya di zaman haiqing kan sebenarnya bukan jubah kita. Ya, jubah kita ada yang ini jasa. Tapi haiqing sebenarnya bukan jubah kita, mungkin hanya pakaian tambahan saja. Nah, kalau di Tiongkok dulu, agama Buddha menyebar sampai ke Cina, ke Tiongkok. Nah, kita kebudayaan orang Tionghoa itu kalau memakai pakaian itu dulu ya, memakai pakaian misalnya yang terbuka, yang bagian tubuh yang terbuka, apalagi kemana-mana, itu sesuatu yang sangat tidak sopan sekali. Kita pakaiannya harus semuanya tertutup, sampai lengan tangannya dia panjang. Jadi pada saat misalnya agama Buddha menyebar sampai ke Tiongkok, nah bahkan banyak juga sangga yang sampai di Tiongkok. Nah, sampai di Tiongkok pakaiannya yang seperti itu tidak bisa diterima oleh rakyat-rakyat di sana. Makanya banyak juga sangga yang sampai di Tiongkok dan menjadi misalnya penasehat negara, penasehat raja. Nah, yang sangat dihormati, banyak sekali sangga-sangga yang sangat dihormati. Nah, raja juga kadang sebagai rasa hormat beliau, respect beliau, makanya memberikan haiqing. Pakaian raja-raja dulu dipakai oleh sangga. Makanya sampai terjadi perubahan dengan memakai haiqing yang warnanya kuning seperti pakaian dipakai oleh raja. Lalu jasanya menjadi seperti ini, digantung, dikaitkan. Nah, dan juga bagian dada lengan kanan sebenarnya kan kita terbuka. Kalau Anda lihat bante-bante yang Theravada, lengan bagian kanannya ini juga terbuka, pundaknya terbuka. Nah, kita jubah ini sebenarnya menandakan terbuka juga, tapi ya cara pakainya udah beda, kita dikaitkan. Tapi kita juga harus memakai haiqing. Nah, ya jadi itu perbedaannya. Nah, tapi untuk jasa kita yang seperti ini sebenarnya sama. Nah, garis-garisnya semuanya sama. Misalnya untuk yang 5 garis, 7 garis, 9 garis, semuanya sama dengan bante-bante yang di Theravada. Cuma bentuknya aja yang lain. Ya, makanya kita yang Mahayana pakaiannya jadinya lebih banyak. Kita kalau orang dulu kita lihat di film-film silat kan pakaian tidurnya seperti apa. Nanti mau keluar tambah lagi pakaiannya. Makanya kita punya cansan lagi, tongkwa, congkwa. Jadi begitu banyak. Lalu kita juga memakai kaos kaki. Kalau kita lihat orang di film-film silat yang dulu, mereka juga kaos kakinya juga sama dengan seperti kita punya. Lalu sepatu juga hampir sama. Ya itu pengaruh dari dinasti juga, dinasti Tang. Ya, makanya seperti itu. Jadi lengkap semuanya, badan tertutup semua. Dari kaos kaki aja sampai ke ke paha juga, ke betis juga, ya. Haiqing memiliki lengan yang panjang dan besar, memiliki makna untuk menerima dan mengarahkan makhluk hidup. Jie in zhong shen, jadi artinya ya haiqing. Haiqing berasal dari dua kata hai. Hai itu artinya laut yang melambangkan luas dan lebar.
Jadi saat memakai Haiqing menandakan kita sebagai murid Buddha harus memiliki hati yang berjiwa besar seperti luasnya laut samudra yang bisa menerima semuanya. Ya, kalian tiap hari pakai Haiqing kan? Jadi ingat, ini menani lengannya yang panjang itu menandakan bahwa kita harus memiliki jiwa yang besar, bisa pemaaf, menerima semuanya. Ya, jadi dengan memakai Haiqing aja itu sudah kita belajar Dharma untuk mengingatkan kita untuk selalu memiliki jiwa yang besar. Jangan kesalahan orang sedikit aja semua selalu dibicarakan, selalu diingat. Ya, bagaimana kita bisa memiliki hati yang berjiwa besar? Sedangkan Qing itu biasanya ditandakan dengan langit yang cerah, ya, menandakan hati yang suci dan bersih, bebas dari kilesa, maka dinamakan Haiqing. Nah, ini baju yang biasanya kita pakai pada saat kebaktian, pada saat kita lengking, pada saat melakukan ritual upacara, ya kita pakai ini. Ini namanya Haiqing. Jadi ada yang memang kalau di Tiongkok atau di Taiwan biasanya yang warna kuning memang dipakai untuk bisu yang udah senior sekali. Nah, yang junior biasanya ya memakai warna coklat atau hitam. Ya, cuma kita di Indonesia kesepakatan dari kita semua mau dari yang junior, senior semuanya memakai warna orange ini. Ya, itu hanya di Indonesia. Ya. Nah, ini warna-warna Haiqing ya ini. Ada yang warna hitam, ada warna coklat, ada warna yang ini. Lalu sekarang yang kita pakai itu yang tuang. Jadi warnanya yang dicampur-campur, ya jadinya warna seperti itu. Itu sesuai dengan di sila dikatakan bahwa warnanya itu memang agak puda-puda sekali, nggak boleh terlalu ngecreng juga. Jadi kalau kenapa ada yang pakai coklat, ada yang pakai hitam. Nah, kenapa itu sebenarnya sesuai dengan aturan yang dibuat di vihara saja. Ada vihara yang menetapkan harus pakai coklat ya, coklat semua. Ya seperti kita di Indonesia menetapkan harus pakai warna oranye ya, akhirnya kita oranye semua. Jadi sekarang sih kita perlahan-perlahan untuk menukar warna orange ini, kalau bisa kita tetap sesuai dengan yang aturan di sila kita pakai tuang. Tapi itu perlu bertahap. Ya. Karena sekarang kan kebanyakan orang memakainya seperti ini. Kalau harus ganti lagi yang baru kita harus beli lagi. Ya. Nah, ini video kita akan lihat cara memakai Haiqing, cara kalau menaiki tangga, ya. Jadi tangannya harus seperti ini. Ini harus diangkat ke belakang nih, ini. Diangkat ke depan, baru mulai turun. Ini turun ya. Oh, gitu. Nah, kalau nggak diangkat belakang ya, ini pasti akan terinjak sama orang lain. Ya. Kita nggak macam Tuan Putri. Nah, ulang sekali lagi ya. Nah, ini diambil yang bagian belakang tuh. Ini kalau mau naik, ini ditarik ke belakang, baru naik. Jadi nggak terinjak kakinya. Jadi nggak terinjak kainnya. Nah, ini kalau mau turun, ini diangkat ke depan, baru turun. Nah, kalau mau pakai Haiqing, tangannya harus bersikap pakma ya, pangcang. Jangan memakai Haiqing tangannya lurus gitu, itu seperti kelihatannya nggak bagus sekali, nggak konsentrasi, kayaknya seperti orang yang malas gitu. Ya, jadi nggak bagus sekali. Jadi kalau kita memakai Haiqing, tangan kita harus bersikap fangcang. Nah, fangcang atau bersikap itu mudra dayani. Ya. Kalau mau pakai Haiqing juga usahakan jangan lari sana, lari sini. Lalu tangannya seperti diangkat-angkat, itu sangat tidak congyen, tidak bagus sekali. Nah,
Lalu kita akan masuk perenungan 5 perenungan sebelum makan. Nah, ini kan sering kalian baca ini. Kalau mau makan, Sechun Ukuan, apa yang pertama? Sechun Ukuan. Jadi jangan hanya dibaca, itu juga ini karena itu namanya 5 perenungan yang harus direnungkan, bukan 5 hal yang harus dibaca. Ya. Itu membaca sambil kita merenungkannya. Menyadari bahwa banyak sedikitnya makanan itu didapat dari usaha yang tidak gampang. Misalnya kalian makan nasi, itu nasi harus dari petani yang menanam, harus berapa bulan lagi, setiap hari harus diperiksa padinya. Kalau udah mulai berbuah, harus disemprot lagi, harus dijaga dari burung-burung, dari hama, itu datangnya nggak mudah. Halo? Ya. Jadi kita harus melihat, nah sayur juga itu semuanya untuk sampai di meja kita itu nggak gampang semuanya. Perlu ada orang yang menjual, menanam, itu baru bisa sampai, harus memasak lagi. Nah, mengkondisikan baru ada di depan meja kita. Jadi, biarpun kadang misalnya makanan itu cuma sedikit atau tidak enak, tapi kita harus tahu bahwa ini datangnya tidak mudah. Penuh dengan jerih payah dari orang lain semua. Ya. Jadi kita harus merenungkan hari ini dan bisa timbul rasa terima kasih. Dan kita akan menghargai makanan ini. Misalnya jangan, oh ini nggak enak, hari ini nggak enak, saya nggak mau makan, nggak tahu. Ini datangnya tidak mudah. Ya. Nah, itu sudah pantaskah kita mendapatkan makanan ini? Sudahkah kita melakukan pelatihan diri? Nah, kita harus memikirkan, saya ini udah melatih diri belum? Hari ini saya menerima persembahan dari orang lain yang datang dengan susah payah. Nah, jadi pada saat makan kita harus merenungkan ini. Apakah sifat-sifat saya masih seperti dulu, nggak berubah? Nah, apakah saya udah pantas menerima persembahan ini? Saya pantas juga udah dianggap seperti seorang sangga? Nah, itu harus kita renungkan. Yang ketiga, makanan ini juga sebagai dasar pelatihan diri untuk menjauhi semua sumber keserakahan yang lain. Oh, jangan lihat saya suka yang ini, saya suka yang itu, saya nggak suka ini, saya nggak suka ini. Ya, kita harus tahu karena datangnya tidak mudah, apa yang datang itu kita makan, ini harus yang keempat, bahwa makanan ini hanya sebagai obat untuk mengobati tubuh kita. Karena tubuh kita ini butuh makanan. Kita nggak bisa hidup kalau tidak makan. Nah, karena tubuh ini butuh, tubuh yang butuh ini apapun sebenarnya dia butuh. Yang mau tak mau itu cuma mulut ini. Mau yang enak, mau yang nggak enak. Itu yang merasa ini cuma di lidah kita aja. Tapi apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu semuanya dia butuh, semuanya dia mau. Ya. Jadi kalau kita milih ini enak nggak enak itu sebenarnya hanya di lidah kita aja. Ya, jadi harus latihan, apapun yang datang harus berani. Kalau masak bubur harus makan bubur juga. Ya enggak, saya nggak mau bubur ya. Saya nggak mau ini ya. Itu sebagai bentuk pelatihan kita. Saat makan saja kita sudah melatih hati kita. Saat makan saja kita sudah melatih diri. Melatih diri bukan pada saat kita liamkeng, pada saat kita namaskara Buddha, itu baru melatih diri. Saat makan aja kita menjaga pikiran kita, menjaga kita, perbuatan kita, menjaga kita, itu sudah melatih diri. Makanan yang datang kita lihat, kita makan, kita makan ini ya karena tubuh kita membutuhkan ini.
正是良药，为了行故，吾未曾到业，放受此时. Nah, makanya ini saya terima sebagai karena tubuh ini butuh kita makan. Nah, dengan kita tubuh yang sehat ini, tujuannya hanya supaya kita melatih diri untuk mencapai penggugahan. Makanya ini saya terima sebagai jalan untuk mencapai kebudaan. Ya, jadi itu suatu pelatihan diri juga. Jadi kalau kita masih memilih-milih makanan, nah ini perenungannya saat kita baca harus kita benar-benar renungkan dengan baik. Jadi saat makan pun kita menjaga pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita. Jadi itu juga disebut melatih diri. Ya. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Su akan share yang kita akan lanjut tentang Kuan Yin Pusat ya sedikit. Nah, kemarin kan tentang yang Liu Kuan Yin ya. Nah, ini tentang yang Liu Kuan Yin, lalu ini ceritanya. Lalu yang kedua adalah ini, Long Tou Kuan Yin, Kuan Yin yang berdiri di atas naga. Nah, di syair Sakdama Pundarika terdapat syair di Pumempin ya. Miao Fa Leng Huan Qing Kuan Se Yin Pusat Pumempin itu namanya Sakdama Pundarika. Yin Yi Tian Long Ye Cha, kan di dalam ada kata seperti ini. Yin Yi Tian Long Ye Cha Ta O De Du Zhe Yi Jie Xian Zhe Er Wu Shou Fa. Jadi lambangkan dengan Kuan Yin yang melayang di awan dan berdiri di atas seekor naga sebagai lambang dari wibawa Kuan Yin. Ini naga juga dilambangkan raja dari segala binatang yang paling tinggi. Ya. Nah, ini ada ceritanya, kita lihat ya. Long Tou Kuan Yin. Atau bisa juga disebut Qi Long Kuan Yin. Qi itu maksudnya menaiki. Ya. Singa. Pakai kura-kura. Kura-kura itu mungkin angkot. Iya itu ada tulisan. Oh, jadi kita dengarkan aja lah. Dengarkan aja kuat ini.观世音菩萨经过南海时，看到海中的一只头像龙、身像龟的怪物在危害百姓。这煎熬虽有千年修行，却没有慈善之心。我要助他改邪归正才行。原来月海附近住着许多渔民，大家都过着安定的生活。不久前却闯入这只金鳌，在此兴风作浪，渔船只要遇上它，都会被撞得粉碎。菩萨见此情景，化身为一个渔民，住到海边的一个空屋中。看见有人住在海边，邻近的居民都议论纷纷。听说有人去住海边了，这个人真是不怕死啊！我们还是去劝劝他吧。金鳌已经咬死那么多人了。这时，菩萨正在用天蚕丝编织绳索。众人一见，
疑惑不解。师傅，你在编什么呀？抓金鳌的网啊！为了捉金鳌，已经死了很多人，你用这个小东西行吗？菩萨微微一笑，用杨柳枝削成了几个倒刺钩，接着又捏了一个泥人。众人还在疑惑时，突然听到了汹涌的海浪声。金鳌来了！金鳌来了！快跑啊！快跑！快跑！你们快到石头后面去！菩萨一手拿着笛人，一手拉起蚕丝绳索向前走去。金鳌见有人上前，把嘴一张，一道强有力的水柱朝菩萨喷来。菩萨并没有躲闪，任那水柱击打。啊！真是奇怪。是啊，他居然没被击倒。金鳌像是受到了挑衅，怒吼一声扑了过来。孽畜，不得无礼！菩萨说着，同时把手中的泥人向金鳌丢去。金鳌以为是人，张口就吞下了肚子。哎！菩萨一扯手中的蚕丝绳索，金鳌痛得在地上翻滚狂叫。你这孽畜，在人间残害生灵，念我佛慈悲，今度化你到南海修行，可愿意？金鳌趴在沙滩上不再挣扎，菩萨收服了金鳌，立刻现出了庄严宝相。啊，原来是观世音菩萨！原来是观世音菩萨呀！金鳌已经收服，你们以后可以安心过日子了。多谢观世音菩萨！多谢观世音菩萨！观世音菩萨收服了金鳌，金鳌化作龙身，一路向南而去。这次观音菩萨的化身被称为骑龙观音。